termasuk materinya, pengertiannya, unsur-unsur, syarat-syarat, dan contohnya. Perkenalkan, saya Milda Aprilia Rahma. Saya Nadia Sarah. Saya Anissa Fatina. Saya Dik Haryanti. Saya Najla Wahida. Saya Satwa Parhadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah suatu keadaan di mana hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat berlangsung selaras, serasi, dan harmonis sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Keteraturan sosial merupakan suatu kondisi di mana hubungan sosial antar masyarakat berlangsung secara harmonis dan serasi sesuai dengan nilai dan norma. Selanjutnya yaitu saya Anissa Fatina akan menjelaskan mengenai unsur-unsur keteraturan sosial. Yang pertama yaitu ada tertib sosial, di mana tertib sosial merupakan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan dinamis. Jadi tertib sosial terjadi saat setiap individu bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban di dalam masyarakat. Yang kedua yaitu order. Order merupakan sistem norma dan nilai yang sosial yang berkembang serta dipatuhi dan diakui oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, saya Sarika Parhana akan melanjutkan unsur-unsur keteraturan sosial, yaitu yang ketiga, keajekan. Nah, keajekan sendiri merupakan suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah-ubah sebagai hasil dari hubungan antar nilai, norma, dan tindak sosial yang berlangsung secara terus-menerus. Dan yang keempat adalah pola. Nah, pola sendiri merupakan corak hubungan yang tepat dan ajek dalam sebuah interaksi sosial yang menjadi model bagi semua anggota masyarakat. Ya, saya Milda Aprilia Rahma akan melanjutkan submateri dari keteraturan sosial mengenai syarat-syarat dari keteraturan sosial. Yang pertama terdapat norma sosial. Syarat terwujudnya keteraturan sosial yaitu adanya norma sosial yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, norma inilah yang menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan interaksi hingga tercipta keteraturan sosial. Yang kedua, adanya aparat penegak hukum. Mewujudkan keteraturan sosial juga harus didukung dengan adanya aparat penegak hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak ada yang bertindak sewenang-wenang. Contoh dari aparat penegak hukum itu misalnya kepolisian, hakim, dan lain-lain. Ini Haryanti akan membacakan syarat-syarat keteraturan sosial nomor 3. Kesadaran warga masyarakat, kesadaran dari warga masyarakat mengenai pentingnya keteraturan sosial yang bisa membuat kehidupan menjadi lebih harmonis. Hal ini bertujuan agar masyarakat bisa saling menghormati hak dan kewajiban masyarakat lain. Baik, di sini saya Nadia Sarah akan melanjutkan mengenai contoh-contoh dari keteraturan sosial. Yang pertama, pola hubungan santri yang mencium tangan tatkala berjumpa dengan seorang kiai. Yang kedua, pola hubungan antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional. Yang ketiga, pola relasi antara setiap individu beragama. Yang keempat, pola hubungan interaksi dengan rekan disabilitas. Yang kelima, seorang anak yang rajin ke sekolah untuk belajar. Yang keenam, seorang pegawai yang berkala melaksanakan pergi ke kantor untuk melayani masyarakat. Yang keenam, seorang hansip yang melaksanakan jaga malam keliling kampung. Yang kedelapan, seorang dokter yang melakukan pembersihan alat-alat kesehatan sebelum melakukan praktik. Yang ke-9, perilaku pendatang yang melapor pada ketua RT. Yang ke-10, perilaku pengendara yang mematikan motor ketika meninggalkan motor. Dapat kita lihat bahwa gambar yang pertama menunjukkan bahwa masyarakat sedang membantu warga lain dalam pembangunan rumah. Yang kedua, gotong royong dalam pembersihan lingkungan. Yang ketiga, berdiskusi atau dengan rekan kerja. Terus yang keempat ini ada tindakan yang melanggar tertib sosial dan yang melakukan tertib sosial. Yang kelima adalah mencium tangan orang tua.